Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para adik-adik mahasiswa yang selalu semangat. Saya harap semuanya tetap sehat dan tetap bahagia dalam mengikuti mata kuliah Fatwa Ekonomi Syariah. Nah, minggu lalu kita sudah membahas fatwa tentang bagi hasil, di mana pembahasannya itu lebih kepada penerapan sistem mudharabah di lembaga keuangan syariah. Namun untuk minggu ini kita masih ada kaitannya dengan pembahasan minggu lalu. Namun kita di sini sudah pada pembahasan fatwa DSN MUI tentang perkongsian atau bahasa lainnya adalah syirkah. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Apa sih syirkah? Apakah dia sama dengan bentuk kerjasama ataupun bentuk koperasi atau yang lainnya? Jadi yang pertama sekali perlu kita pahami itu adalah pengertiannya. Nah, pengertian. Jadi secara bahasa, syirkah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata syarika, fi'il madinya. Kemudian yasriku untuk fi'il mudhari', syarikan, syirkatan, syarikatan untuk masdarnya, ataupun kata masdar dari kata syirkah. Nah, arti dari kata-kata ini adalah menjadi sekutu atau serikat. Ini pengertian syirkah secara bahasa yang kita lihat dari Kamus Al-Munawwar. Nah, menurut ahli bahasa Arab, syirkah ini berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, itu maksud dari syirkah. Kemudian secara istilah, syirkah itu merupakan suatu akad antara dua pihak ataupun lebih yang sepakat untuk melakukan kerja sama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi yang namanya bisnis itu selalu menginginkan keuntungan. Nah, kemudian syirkah ini sama dengan kerjasama. Nah, itu tolong diingat baik-baik. Kerjasama antara dua pihak ataupun lebih dalam melakukan suatu bisnis, suatu usaha yang nantinya akan mendatangkan keuntungan, dan keuntungan itu akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nah, rukun syirkah. Jadi ada 3 rukun syirkah. Ya, tentunya yang pertama sekali harus ada akad. Ya, harus ada ijab kabul. Nah, akad ini sama juga dengan ziqat. Jadi satu usaha itu harus ada akadnya baru sah. Ya, sahnya suatu transaksi itu dilihat dari segi akad. Jika akadnya sah, maka transaksinya sah. Jika akadnya tidak sesuai dengan syariah, maka transaksinya juga tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah ada pihak yang berakad ataupun akidani. Ya, syaratnya harus memiliki kecakapan untuk melakukan tasarruf, ya, untuk melakukan pengelolaan harta. Jadi pihak-pihak yang berakad ini, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan usaha, dia harus tahu betul, harus paham betul terhadap usaha yang akan dilakukan. Jadi harus mukallaf, harus yang sudah memiliki ahliyah hukum, harus yang sudah cakap hukum. Nah, akad yang ketiga harus ada objek akad atau mahali. Nah, ini biasanya disebut sebagai mauqud alaihi, yang mencakup bisa berupa pekerjaan ataupun amal, atau juga bisa berupa modal ataupun harta. Ini maaf ya, ini bukan mahal. Objek akad dan juga boleh mal gitu ataupun mahali gitu ya. Nah, ada beberapa syarat sahnya akad. Di sini saya akan menjelaskan 2 syarat sah akad dalam suatu perkongsian itu. Yang pertama, objek akadnya berupa tasarruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad itu harus jelas. Misalkan harus ada akad apa yang akan digunakan, baik itu akad jual beli ataupun akad kerjasama. Yang kedua,
objek akadnya dapat diwakilkan. Ya, jadi ada unsur wakalah di sini agar keuntungan dari syirkah ini menjadi hak bersama di antara para mitra usaha, gitu ya. Itu yang menjadi syarat sah akad. Nah, selanjutnya kita melihat jenis-jenis dari syirkah. Nah, oke, ada 6 jenis dari syirkah yang akan kita bahas. Yang pertama ada syirkah mu'aqadah. Nah, syirkah mu'aqadah ini syirkah yang didasarkan pada perjanjian yang disepakati antara orang-orang yang berserikat dengan menyertakan harta dan usahanya dalam waktu dibatasi. Ini maksudnya ada kita mengeluarkan modal, kemudian menyepakati suatu serikat, suatu perkongsian, suatu kerjasama, nanti ada batas tertentu berapa modal yang harus kita keluarkan, berapa jangka waktunya, itu semuanya dibatasi. Jadi untuk jenis syirkah ini semua dalam bentuk muqayyad, gitu. Jadi semuanya ada pedoman-pedoman khusus, ada batasan-batasannya. Nah, yang kedua ada syirkah inan. Nah, syirkah inan ini adalah syirkah antara dua pihak ataupun lebih yang masing-masingnya memberikan kontribusi kerja atau amal dan juga modal. Nah, contoh dari syirkah inan ini misalkan si A dengan si B yang merupakan insinyur teknik sipil. Si A dan si B ini menyepakati menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah. Masing-masing mereka memberikan modal sebesar 500.000 dan keduanya sama-sama melakukan usaha proyek tersebut, proyek properti tersebut. Jadi sama-sama mengeluarkan modal dan juga sama-sama bekerja. Oke, jadi untuk keuntungannya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nanti yang ketiga ada syirkah abdan. Nah, syirkah abdan ini adalah syirkah antara dua pihak ataupun lebih yang masing-masingnya hanya memberikan kontribusi kerjanya saja tanpa kontribusi amal. Berarti di sini sudah ada modal. Jadi kita bekerja sama di sini untuk menyumbangkan tenaga. Nah, modalnya sudah ada, kita sama-sama mengelola. Misalkan Intan dengan Khalil, dia ingin melakukan suatu usaha proyek proyek jalan raya yang diberikan oleh pemerintah. Nah, modalnya itu sudah ada dari pemerintah. Kemudian Intan dengan Khalil ini dia nanti akan melakukan pekerjaan itu semaksimal mungkin. Jadi keuntungan dari proyek pemerintah ini nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan juga. Nah, kontribusi kerja ini biasanya berupa kerja pikiran seperti pekerjaan ya yang seperti saya jelaskan tadi ya, baik itu arsitektur, penulis dan lain sebagainya, ataupun kerja fisik seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan dan lain sebagainya. Nah, hal yang seperti itu masuk ke dalam jenis syirkah abdan. Oke, yang keempat ada syirkah mudharabah. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mudharabah itu ada pihak sahibul mal yang memberikan dana dan juga ada mudharib yang mengelola dana. Nah, syirkah mudharabah ini merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan dana, satu pihak mengerjakan dana, mengelola dana tersebut. Satu pihak menjadi sahibul mal, satu pihak menjadi mudharib. Jadi ada pihak yang memberikan dana, ada pihak yang mengelola dana tersebut. Contohnya misalkan si A sebagai pemodal ataupun sebagai sahibul mal, dia memberikan dana sebesar 100 juta rupiah kepada si B. Nah, si B ini dia menjadi mudharib untuk mengolah 100 juta ini ke dalam jenis usaha umum, misalkan jual beli pakaian. Jadi nanti keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika pada awal
akad nanti mereka menyepakati untuk membagikan bagi hasilnya 60-40 ataupun 50%-50%, ya pokoknya nanti keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Nah, yang kelima ada syirkah wujuh. Nah, apa itu syirkah wujuh? Nah, syirkah wujuh ini biasa juga disebut dengan syirkah ala al-dhimmah. Nah, syirkah wujuh ini disebut sebagai syirkah wujuh karena pada kedudukan ataupun ketokohan atau keahlian wujuh seseorang di masyarakat. Nah, syirkah wujuh ini merupakan syirkah antara dua pihak. Ini misalkan si A dan si B yang sama-sama memberikan kontribusi kerja, dengan pihak ketiga misalkan si C yang memberikan kontribusi amal. Nah, dalam hal ini pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Nah, syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah. Namun tokoh ataupun pihak yang terlibat di dalam syirkah wujuh ini para tokoh masyarakat. Ini misalkan orang yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit atas dasar kepercayaan perdagangan kepada keduanya tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak, itu juga bisa disebut sebagai syirkah wujuh. Oke, yang terakhir ada namanya syirkah mufawadah. Ya, apa sih syirkah mufawadah? Nah, syirkah mufawadah ini merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah. Ya, semua jenis syirkah yang sudah kita bahas di atas. Ya, menggabungkan syirkah muaqqadah, inan, abdan, mudharabah dan wujuh. Nah, apakah boleh seperti itu? Apakah ini tidak sama dengan melakukan dua akad dengan dalam satu transaksi? Tidak, ya. Ini dibolehkan. Nah, contohnya si A merupakan pemodal berkontribusi modal kepada B dan C yang merupakan insinyur teknik sipil yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian si B dan si C juga bersepakat untuk memberikan kontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Nah, seperti itu. Jadi bisnis yang seperti itu dibolehkan dalam Islam. Itu tidak menggabungkan beberapa akad, beda, ya. Oke. Sekarang kita lihat apa saja sih fatwa yang ada dalam pembahasan tentang syirkah ini. Jadi di sini nanti ada 4 fatwa. Ya, yang pertama ada fatwa DSN MUI nomor 8 tentang pembiayaan musyarakah. Ya, nanti untuk fatwanya akan saya share, boleh dibacakan, dan semuanya itu lengkap dengan hadis dan ayat. Jadi tadi saya tidak menyebutkan dasar hukum dari syirkah karena semuanya sudah ada di fatwa. Salah satu contoh yang dari sumber hukum musyarakah ini seperti hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ammar bin Auf, ya, yang artinya perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka miliki kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Jadi ini menjadi dasar hukum dari syirkah. Nah, ada beberapa ketentuan dalam fatwa DSN MUI tentang pembiayaan musyarakah. Yang pertama dari segi ijab dan kabul. Nah, penawaran dan permintaan harus secara eksplisit
merupakan tujuan dari akad. Kemudian penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Nah, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Jadi boleh juga kita menggunakan sosial media, semua asal semuanya sepakat gitu ya. Nah, objek dari syirkah ini boleh berupa modal, boleh juga kerja, dan juga boleh berupa keuntungan ataupun kerugian. Itu yang menjadi objek akad. Tadi sudah kita jelaskan sedikit. Nanti tolong dibacakan lagi. Nah, jika terjadi persengketaan, jadi dalam semua fatwa sebenarnya sama ya. Jika ada persengketaan, kemudian ada biaya operasional, itu nanti akan disepakati, dan persengketaan juga akan diselesaikan melalui badan arbitrasi syariah, melalui proses musyawarah. Nah, yang kedua ada fatwa nomor 55 tahun 2007 tentang pembiayaan rekening koran syariah masyarakat, ya, PRKS. Nah, di sini ada beberapa ketentuan dan juga sumber-sumber hukum. Ingat ya, dalam muamalah itu semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi itu selalu digunakan. Nah, dalam fatwa ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa pembiayaan rekening koran syariah itu, atau yang sering disingkat dengan PRKS, itu merupakan suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat. Jadi di sana nanti ada wa'ad ataupun kesediaan atau janji dari satu pihak atau lembaga keuangan syariah kepada pihak lain, kepada pihak nasabah untuk melakukan suatu transaksi. Kemudian ada akad. Nah, akad ini merupakan transaksi atau perjanjian syara yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kemudian nanti ada ketentuan-ketentuan akadnya. Jadi ketentuan akad itu dijelaskan dalam fatwa ini. Jadi nanti kalau memang kita melakukan kerjasama, maka kita harus melihat fatwa ini seperti apa. Jadi nanti kalau ada yang tidak paham dengan rekening koran, boleh ditanyakan. Jika sudah paham, nanti saya tidak akan melanjutkan tentang ini. Oke. Yang ketiga ada fatwa nomor 114 tahun 2017 tentang akad syirkah. Ya, jadi dalam akad syirkah itu ada beberapa ketentuan yang dimuat. Ya, termasuk bentuk-bentuk dari akad syirkah yang tadi sudah kita jelaskan. Ada 6 jenis akad syirkah. Nah, itu tolong diingat baik-baik ya. Jadi akad syirkah itu merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana ataupun modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau secara proporsional. Nah, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional juga. Jadi profit loss and sharing tetap berlaku dalam syirkah ini. Nah, syirkah ini ada istilah syarik. Nah, syarik itu adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah. Ini misalkan saya dengan mahasiswa, dengan kalian semua melakukan suatu transaksi. Nah, kita di sini disebut sebagai syirkah, orang-orang yang melakukan suatu usaha. Tolong nanti dibaca juga ya. Ya. Jadi di sini sedikit saya jelaskan ketentuan siqad akad, bahwa akad syirkah itu harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima oleh para syarik, oleh para mitra. Kemudian yang kedua, akad syirkah itu boleh dilakukan secara lisan, boleh dilakukan secara tertulis, secara isyarat, dan perbuatan ataupun tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik karena sekarang sudah sangat canggih sekali. Jadi era digital ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Jadi di sini nanti ada ketentuan nisbah bagi hasil, berapa bagi hasilnya, bagaimana ketentuannya, kemudian ketentuan kegiatan usaha, apakah boleh untuk usaha yang haram atau yang halal saja. Pastinya kalau untuk syariah itu yang dibolehkan hanya untuk jenis usaha yang halal. Kemudian nanti ada ketentuan keuntungan, ada ketentuan kerugian, dan pembagiannya ini tolong dibaca ya, karena tidak cukup waktu untuk kita jelaskan semua di sini. Oke, yang terakhir ada Fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2008 tentang musyarakah muntanaqisah. Ya, apa sih musyarakah muntanaqisah ini? Nah, musyarakah muntanaqisah ini merupakan masyarakat ataupun syirkah yang kepemilikan aset atau barang ataupun modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lain. Itu maksud dari musyarakah muntanaqisah. Jadi di sini juga ada beberapa ketentuan. Ya, salah satu ketentuan khususnya aset musyarakah muntanaqisah ini dapat diijarahkan kepada syarik ataupun pihak lain. Yang kedua, apabila aset musyarakah menjadi objek ijarah, maka syarik dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang diperoleh dari ujrah dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di akad. Yang keempat, ada kadar ataupun ukuran bagian porsi kepemilikan aset musyarakah oleh pihak nasabah itu atau oleh pihak syarik ataupun lembaga keuangan syariah yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik. Jadi nanti ada kepemilikan di sini. Nah, jika terjadi transaksi ini saya ulangi biar tidak lupa. Tolong diingat betul ya. Setiap persengketaan yang terjadi dalam transaksi yang ada di fatwa yang sudah kita bahas itu diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional melalui proses musyawarah. Oke, sekian, terima kasih untuk pembahasan kita hari ini. Semoga dapat mendatangkan manfaat. Jika ada yang masih kurang jelas, boleh langsung ditanyakan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.